Setiap tanda punya makna, setiap peristiwa membawa pesan. Disinilah Primbon berbicara tentang laku hidup dan keseimbangan semesta. Sedulur, pernahkah panjenengan merasa setiap ucapan orang Pahing seperti cepat sekali berbalik ke dirinya sendiri? Berbuat baik sedikit, tiba-tiba jalan dimudahkan. Namun, salah bicara sedikit, hidup terasa langsung terguncang. Bukan kebetulan, bukan sugesti, dan bukan pula sekadar perasaan. Dalam Primbon Jawa, orang berweton Pahing dikenal memiliki energi karma yang bergerak cepat. Apa yang dilepas dari hati dan lisan tidak menunggu lama untuk kembali. Ada yang menyebut ini sebagai anugerah, ada pula yang menganggapnya beban berat. Namun, jika dipahami dengan benar, karma cepat Pahing justru bisa menjadi jalan hidup yang paling selaras, paling berkah, dan paling damai. Maka sedulur, tonton dan simak sampai akhir, karena disinilah rahasia Pahing dibuka dengan jujur dan bijak. Sedulur semua, saya Mbah Cokro Anggoro mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di channel ini. Jika berkenan, Mbah mohon dukungan agar channel ini dapat terus menyampaikan pesan-pesan kehidupan, tanda-tanda dari alam, serta warisan para leluhur yang syarat dengan makna dan pengingat. Dukungan panjenengan semua menjadi kekuatan agar apa yang disampaikan di sini dapat terus mengalir dan membawa manfaat bagi banyak orang. Mengapa karma orang Pahing bergerak cepat? Sedulur, tidak semua orang berjalan di bawah irama alam yang sama. Ada yang melangkah pelan, ada yang hasilnya datang lama, dan ada pula yang setiap geraknya langsung mendapat balasan dari semesta. Orang berweton Pahing termasuk golongan terakhir. Bukan karena Pahing istimewa dalam arti duniawi, melainkan karena struktur batinnya lebih terbuka dan responsif terhadap hukum sebab akibat. Dalam Primbon Jawa, Pahing dikenal membawa unsur panas, tajam, dan aktif. Unsur ini bukan sekedar sifat emosi, tetapi getaran jiwa yang membuat orang Pahing sulit bersembunyi dari konsekuensi hidup. Sedulur, pada banyak orang, niat buruk bisa lama tersembunyi sebelum berbuah. Ucapan ceroboh bisa berlalu tanpa dampak langsung. Kesalahan batin bisa menumpuk bertahun-tahun. Namun pada Pahing, alam seolah tidak memberi waktu menunda. Bukan karena Pahing lebih sering salah, melainkan karena energi batinnya cepat terbaca oleh semesta. Seperti air jernih, sekecil apapun kotoran, langsung terlihat. Sedulur, orang berweton Pahing biasanya memiliki ciri ini sejak kecil. Hatinya mudah bereaksi, perasaannya peka, intuisinya kuat, dan sering tidak bisa pura-pura. Inilah sebabnya karma Pahing tidak berjalan lambat. Karena alam memperlakukan Pahing bukan sebagai murid pemula, melainkan sebagai jiwa yang sudah siap ditegur cepat. Sedulur, teguran cepat bukan hukuman, justru itu tanda penjagaan. Bayangkan dua anak kecil, yang satu dibiarkan jatuh agar belajar lama, yang satu langsung ditarik saat hampir celaka. Orang Pahing sering berada di posisi kedua. Ketika salah bicara, hati langsung gelisah. Ketika berniat tidak baik, urusan mendadak tersendat. Ketika meremehkan orang lain, harga diri sendiri yang lebih dulu diuji. Itu bukan kebetulan. Itu peringatan dini dari alam. Sedulur, Primbon Jawa menyebutkan bahwa jiwa yang membawa energi panas dan tajam tidak boleh terlalu lama menyimpan niat buruk, karena niat itu tidak mengendap, melainkan langsung memantul kembali.
Itulah sebabnya banyak Pahing berkata, "Kok hidupku cepat sekali naik, tapi cepat juga jatuh?" Jawabannya bukan karena jalan hidupnya salah, melainkan karena respon alam terhadap Pahing memang tidak ditunda. Sedulur, inilah perbedaan paling halus tapi paling penting. Karma cepat bukan berarti hidup Pahing lebih berat, Pahing lebih sering diuji, atau Pahing ditakdirkan menderita. Bukan. Karma cepat berarti setiap pilihan kecil punya dampak besar. Ucapan kecil bisa membuka pintu rezeki. Sikap kecil bisa menutup jalan panjang. Niat sederhana bisa mengubah arah hidup. Sedulur, karena itulah banyak wong Pahing tidak cocok hidup sembarangan. Tidak cocok bermain licik, hidup penuh tipu daya, menyimpan kebencian, atau menertawakan nasib orang lain. Karena semua itu, cepat atau lambat, akan kembali lebih dahulu ke dirinya sendiri. Sedulur, jika panjenengan Pahing dan merasa hidup cepat berubah, emosi cepat berdampak, ucapan cepat berbalik, jangan panik, jangan merasa dikutuk. Justru itu tanda bahwa alam memperlakukan panjenengan dengan serius. Orang yang karmanya lambat masih diberi waktu panjang untuk sadar. Orang yang karmanya cepat sedang diarahkan agar tidak terlalu jauh tersesat. Sedulur, maka jika ingin hidup damai sebagai Pahing, bukan dengan melawan alam, melainkan dengan berjalan seirama. Semakin jujur, semakin bersih niat, semakin halus lisan, maka semakin cepat pula alam membuka jalan. Karma cepat akan berubah menjadi rezeki cepat, pertolongan cepat, jalan keluar yang tidak disangka. Namun jika dilawan, yang datang juga cepat, lelah, sempit, dan teguran batin. Sedulur, inilah sebabnya Mbah selalu mengatakan, Pahing bukan weton yang bebas hidup sembarangan, tetapi weton yang bisa hidup paling selaras jika mau sadar dan menjaga. Dan dari sinilah nanti kita akan masuk ke tanda-tanda karma cepat dalam kehidupan sehari-hari yang sering dialami Pahing tanpa disadari. Tanda-tanda karma cepat pada orang Pahing. Sedulur, karma cepat pada orang Pahing jarang datang dalam bentuk kejadian besar yang menggelegar. Ia lebih sering hadir sebagai tanda-tanda kecil, namun berulang dan terasa sangat personal. Banyak wong Pahing tidak menyadari hal ini karena tanda itu sering dianggap kebetulan. Padahal jika diperhatikan dengan tenang, polanya selalu sama. Sedulur, tanda pertama yang paling sering muncul adalah respon batin yang langsung berubah. Baru saja panjenengan mengucap keluhan, hati mendadak terasa berat. Baru saja menilai buruk orang lain, pikiran menjadi gelisah tanpa sebab jelas. Ini bukan sugesti, ini getaran batin yang cepat membaca arah niat. Pada wetong lain, hati masih bisa pura-pura tenang. Namun pada Pahing, batin seperti cermin jujur yang langsung memantulkan isi dalam diri. Sedulur, tanda kedua adalah urusan kecil yang tiba-tiba tersendat. Misalnya, janji sederhana yang mendadak batal, rizki kecil yang tertunda tanpa alasan jelas, rencana ringan yang tiba-tiba rumit. Jika direnungkan, seringkali kejadian ini muncul setelah Pahing berbicara terlalu keras, menahan emosi, atau meremehkan keadaan. Alam seakan berkata dengan lembut, berhenti sejenak, luruskan niatmu. Sedulur, tanda ketiga adalah pertolongan yang datang sangat cepat setelah niat baik. Ini sisi terang dari karma cepat Pahing. Baru berniat membantu, tiba-tiba ada jalan keluar. Baru memilih diam daripada membalas, beban terasa berkurang. Baru ikhlas melepas, rizki datang dari arah lain. Banyak Pahing mengalami hal ini,
namun jarang menyadari bahwa itulah balasan langsung dari alam atas keputusan batin yang benar. Sedulur, tanda keempat adalah perasaan tidak enak sebelum sesuatu terjadi. Orang Pahing sering berkata, "Entah kenapa hatiku tidak enak sejak pagi." Dan tak lama kemudian, benar-benar terjadi sesuatu yang menguji kesabaran atau lisan. Ini bukan firasat kosong, ini intuisi yang terlatih oleh karma cepat. Karena sering ditegur alam, batin Pahing menjadi lebih peka terhadap perubahan getaran. Sedulur, tanda kelima adalah kejadian berulang dengan pola yang sama. Misalnya, setiap kali emosi, urusan langsung kacau. Setiap kali menahan diri, masalah cepat reda. Setiap kali berbicara sembrono, hubungan retak. Jika pola ini terus berulang, itu bukan nasib buruk. Itu pelajaran yang belum disadari sepenuhnya. Alam mengulang bukan untuk menyakiti, melainkan agar Pahing benar-benar paham. Sedulur, disinilah sering muncul kesalahpahaman. Banyak Pahing merasa, kok hidupku sensitif sekali? Padahal yang sensitif bukan hidupnya, melainkan hubungan batinnya dengan hukum sebab akibat. Ibarat berjalan di jalan licin, orang yang sadar akan melangkah pelan. Orang yang ceroboh akan sering terpeleset. Pahing hidup di jalur seperti itu, bukan berbahaya, tetapi menuntut kesadaran tinggi. Sedulur, jika tanda-tanda ini panjenengan alami, jangan takut. Jangan mengutuk weton sendiri. Justru di sanalah kekuatan Pahing berada. Cepat sadar, cepat diperbaiki, cepat diluruskan. Namun agar karma cepat ini tidak berubah menjadi beban, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu pantangan-pantangan sakral yang jika dilanggar, balasannya sering datang bertubi-tubi. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membongkar dengan jujur. Pantangan besar orang Pahing yang sering diremehkan, namun paling cepat ditagih oleh alam. Bukan untuk menakuti, melainkan agar panjenengan bisa berjalan lebih tenang, lebih selaras, dan lebih aman di jalur hidupnya. Sedulur, setiap weton memiliki rambu-rambu batin. Namun bagi orang Pahing, rambu itu bukan sekedar peringatan, melainkan batas sakral. Bukan karena Pahing lemah, melainkan karena energi batinnya bergerak cepat. Apa yang dilanggar hari ini, seringkali sudah terasa akibatnya, bahkan sebelum matahari berganti hari. Pantangan ini bukan larangan leluhur tanpa alasan. Ia adalah cara alam menjaga Pahing, agar tidak melukai dirinya sendiri. Pantangan pertama, bermain lisan saat emosi. Sedulur, pantangan paling berat bagi Pahing adalah lisan yang dilepas saat hati panas. Ucapan orang Pahing memiliki daya tembus yang kuat. Ketika diucapkan dengan marah, kata-kata itu seperti anak panah yang tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga berputar kembali ke batin sendiri. Banyak Pahing mengalami, setelah memaki, hidup terasa sempit. Setelah menyumpahi, badan terasa lelah. Setelah berkata kasar, urusan berantakan. Ini bukan kebetulan. Ini karena lisan Pahing adalah pintu karma tercepat. Pantangan kedua, meremehkan nasib orang lain. Sedulur, orang Pahing tidak boleh meremehkan jalan hidup siapapun. Sekali Pahing berkata, dia tidak akan jadi apa-apa, alam bisa menjawab dengan cara sunyi. Mari kita lihat siapa yang diuji lebih dulu. Bukan karena orang Pahing iri, melainkan karena energi Pahing tidak cocok untuk sikap merendahkan. Meremehkan orang lain berarti meremehkan kerja semesta, dan semesta tidak diam ketika diremehkan.
Pantangan ketiga, menyimpan dendam terlalu lama. Sedulur, dendam adalah api kecil di dalam hati. Pada orang lain, api ini bisa lama padam dengan sendirinya. Namun pada Pahing, dendam menggerogoti dari dalam. Bukan langsung dalam bentuk sakit, tetapi dalam bentuk hidup terasa berat, pikiran buntu, rezeki seperti tertahan. Karena energi Pahing seharusnya mengalir cepat. Ketika ditahan oleh dendam, yang rusak bukan orang lain, melainkan jalannya sendiri. Pantangan keempat, bermain licik dan setengah jujur. Sedulur, orang Pahing tidak cocok hidup dengan topeng. Sedikit manipulasi, sedikit kepalsuan, sedikit niat tidak bersih, langsung terasa dampaknya. Bukan karena ketahuan orang, melainkan karena batinnya sendiri tidak bisa berbohong. Banyak Pahing berkata, "Aku tidak kuat hidup seperti itu." Itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa jiwanya tidak dibuat untuk kelicikan. Pantangan kelima, memutus silaturahmi karena ego. Sedulur, energi Pahing sangat bergantung pada aliran. Ketika silaturahmi diputus karena ego, aliran itu ikut tersumbat. Bukan berarti Pahing harus selalu mengalah, namun jika memutus hubungan tanpa kejelasan batin, seringkali efeknya adalah hati tidak tenang, rezeki tersendat, hidup terasa sendiri. Karena bagi Pahing, hubungan batin adalah sumber keseimbangan. Sedulur, pantangan-pantangan ini sering dianggap sepele. Namun bagi Pahing, ia adalah batas antara hidup selaras dan hidup penuh gesekan. Namun Mbah ingin menegaskan satu hal penting. Pantangan bukan untuk ditakuti. Pantangan ada agar Pahing hidup lebih ringan. Dan kabar baiknya, setiap pantangan selalu memiliki jalan penetral dan penguat. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang paling ditunggu. Emalan dan sikap batin sederhana yang membuat karma cepat Pahing berubah menjadi berkah yang mengalir. Bukan amalan berat, bukan ritual rumit, melainkan laku kecil yang konsisten, namun dampaknya besar bagi wong Pahing. Sedulur, setelah memahami bahwa karma orang Pahing bergerak cepat, setelah mengenali tanda-tandanya, dan setelah mengetahui pantangan-pantangan yang perlu dijaga, pertanyaan paling penting pun muncul. Lalu apa yang harus dilakukan agar hidup tidak selalu terguncang? Jawabannya bukan dengan melawan energi Pahing, melainkan mengarahkannya. Karma cepat bukan musuh, ia adalah mesin percepatan. Dan setiap mesin, jika dikendalikan dengan benar, akan membawa kita lebih cepat sampai tujuan. Amalan pertama, menjaga lisan sebelum menjaga rezeki. Sedulur, bagi Pahing, lisan adalah pintu paling awal yang dibaca oleh alam. Banyak wong Pahing fokus mencari rezeki, namun lupa bahwa rezeki masuk lewat lisan yang dijaga. Amalan sederhananya, sebelum berbicara, jeda satu tarikan nafas. Tanyakan pada diri, perlu atau tidak? Jika emosi, pilih diam lebih dulu. Diam bagi Pahing bukan kalah, melainkan cara tercepat menyelamatkan diri. Amalan kedua, membersihkan niat setiap pagi. Sedulur, orang Pahing sangat dipengaruhi niat harian. Niat yang keruh di pagi hari bisa membuat satu hari penuh terasa berat. Sebaliknya, niat yang bersih bisa mengubah hari biasa menjadi berkah. Amalan ringannya, setiap pagi ucapkan dalam hati, "Hari ini aku berniat jujur, tenang, dan tidak melukai." Tidak perlu lama, tidak perlu ritual rumit. Bagi Pahing,
niat singkat ini sering menjadi tameng paling kuat. Amalan ketiga, menolong tanpa perhitungan. Sedulur, karma cepat pahing sangat mudah berubah menjadi rezeki cepat jika disalurkan lewat kebaikan yang tidak pamer. Tidak perlu besar, menahan kata kasar, membantu tanpa diumumkan, memaafkan tanpa menunggu permintaan. Hal-hal kecil ini bagi weton lain mungkin lambat hasilnya, namun bagi pahing sering dibalas lebih cepat dari yang disangka. Amalan keempat, memaafkan meski belum bisa melupakan. Sedulur, banyak pahing menyimpan luka lama karena merasa memaafkan berarti mengalah. Padahal bagi pahing, memaafkan adalah melepaskan beban batin sendiri. Tidak harus langsung akrab, tidak harus melupakan kejadian, cukup lepaskan dendamnya. Karena dendam adalah penghambat utama aliran energi cepat pahing. Amalan kelima, menyelaraskan diri dengan waktu sunyi. Sedulur, orang pahing perlu waktu hening lebih dari weton lain. Bukan untuk menyendiri selamanya, melainkan untuk menyelaraskan kembali batin. Cukup duduk tenang beberapa menit, menarik nafas perlahan, menyadari perasaan sendiri. Waktu sunyi ini membantu pahing membaca tanda alam sebelum terlambat. Sedulur, jika amalan-amalan ini dilakukan dengan konsisten, perlahan panjenengan akan merasakan perubahan. Hidup tidak lagi terlalu naik turun, rezeki terasa lebih lancar, hati lebih tenang menghadapi ujian. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena panjenengan sudah selaras dengan irama alam. Dan ketika selaras tercapai, karma cepat bukan lagi teguran, melainkan penjaga jalan hidup. Sedulur, sebelum kita sampai pada penutup, ada satu hal terakhir yang perlu dipahami agar pahing tidak lagi takut pada takdirnya sendiri, yaitu cara bijak menghadapi energi cepat semesta, agar hidup tidak hanya lancar, tetapi juga damai dan penuh berkah. Pada bagian berikutnya, kita akan menyatukan semuanya menjadi satu sikap hidup yang utuh bagi wong pahing. Sedulur, setelah memahami bahwa karma orang pahing bergerak cepat, setelah mengenali tanda-tandanya, menjaga pantangannya, dan mengamalkan laku batin yang tepat, maka tibalah kita pada satu kesimpulan penting. Energi cepat bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disadari dan diarahkan. Orang pahing sering merasa hidupnya tidak sabaran. Padahal yang tidak sabar bukan hidupnya, melainkan semesta yang ingin pahing cepat selaras. Sedulur, cara bijak pertama menghadapi energi cepat semesta adalah menerima diri apa adanya. Pahing tidak diciptakan untuk hidup setengah-setengah, tidak cocok menunda kesadaran, tidak kuat memendam niat buruk terlalu lama. Ketika pahing menerima kenyataan ini, hidup justru terasa lebih ringan. Bukan karena ujian berkurang, melainkan karena panjenengan tidak lagi melawan arus batin sendiri. Sedulur, cara bijak kedua adalah berhenti membandingkan ritme hidup. Banyak pahing menderita bukan karena hidupnya berat, melainkan melihat hidup orang lain yang tampak lebih cepat berhasil. Padahal, setiap jiwa memiliki kecepatan karmanya sendiri. Pahing mungkin lambat di awal, namun cepat belajar. Cepat jatuh, namun cepat pula bangkit, jika mau sadar. Sedulur, cara bijak ketiga adalah menjadikan tanda alam sebagai sahabat, bukan ancaman. Jika hari terasa sempit, jangan langsung menyalahkan nasib. Berhenti sejenak, tanya ke dalam batin, apa yang perlu diluruskan hari ini?
Seringkali jawabannya sederhana. Nada bicara, niat yang tergesa, emosi yang belum reda. Bagi Pahing, perubahan kecil sering membawa hasil besar. Sedulur, cara bijak keempat adalah hidup dengan kesadaran, bukan kewaspadaan berlebihan. Pahing tidak perlu hidup takut salah. Yang dibutuhkan hanyalah sadar sebelum melangkah. Tak perlu curiga pada setiap kejadian. Tak perlu menghakimi diri sendiri. Cukup jujur pada batin. Cukup halus pada lisan. Cukup tenang pada hati. Itu sudah lebih dari cukup bagi semesta untuk membuka jalan. Sedulur, dan cara bijak terakhir adalah percaya bahwa karma cepat juga berarti berkah cepat. Jika Pahing hidup lurus, rezeki sering datang tak disangka. Pertolongan muncul di saat genting. Jalan keluar terbuka ketika hampir menyerah. Semesta tidak pelit pada Pahing. Ia hanya tegas dan jujur. Apa yang panjenengan tanam hari ini, panjenengan akan petik dalam waktu yang tidak lama. Sedulur, maka jangan lagi bertanya, "Kenapa hidupku begini?" Gantilah dengan pertanyaan yang lebih selaras. Apa yang sedang diajarkan alam kepadaku hari ini? Dengan pertanyaan itu, karma cepat tidak lagi menjadi cambuk, melainkan penuntun jalan. Sedulur semua, apa yang telah kita bahas bukan untuk menakuti, bukan pula untuk membanggakan weton, melainkan agar panjenengan bisa hidup lebih selaras, lebih tenang, dan lebih damai dalam irama semesta yang memang bergerak cepat. Sedulur, jika hidup panjenengan terasa cepat merespon setiap ucapan dan perbuatan, itu bukan tanda hidup memusuhi panjenengan. Itu tanda bahwa semesta sedang mengajak panjenengan hidup lebih sadar. Pada orang Pahing, kebaikan kecil tidak pernah sia-sia, dan kesalahan kecil pun tidak pernah diabaikan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga agar langkah tidak terlalu jauh melenceng. Maka berjalanlah dengan tenang, jaga niat, haluskan lisan, dan luruskan hati. Karena ketika Pahing selaras, karma cepat berubah menjadi berkah cepat, dan hidup pun terasa lebih ringan dijalani. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan panjenengan hingga akhir pembahasan ini. Apa yang disampaikan bukan untuk membanggakan weton, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing. Jika panjenengan berweton Pahing dan merasa hidup cepat sekali merespons ucapan dan perbuatan, ingatlah, bisa jadi alam sedang menjaga panjenengan agar tidak terlalu jauh melenceng dari jalan batin. Sebelum Mbah pamit, Mbah ingin mendengar dari panjenengan semua. Pernahkah panjenengan merasakan karma yang datang begitu cepat dalam hidup? Silakan tuliskan di kolom komentar agar bisa menjadi penguat bagi sedulur Pahing yang lain. Mbah mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan. Semoga panjenengan semua senantiasa diberi kekuatan batin, kejernihan hati, dan kelapangan rezeki.